Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, semangat, dan tentunya kebahagiaan. Selamat datang di video kali ini. Saya akan membahas tentang pendidikan anak usia dini. Tentunya video kali ini untuk berbagi wawasan, pengalaman, dan inspirasi bagi semua guru, orang tua, tentunya mahasiswa, dan siapapun yang memiliki kepedulian terhadap anak usia dini. Sebelum mulai pembahasan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Devi, saya berprofesi sebagai guru TK. Saya mengajar di sebuah lembaga TK kurang lebih 4 tahun. Sebelum berkiprah di dunia pendidikan, terutama di pendidikan anak usia dini, saya mempunyai pengalaman dulu sempat bekerja di bagian finance di sebuah perusahaan kurang lebih 7 tahun. Dan sekarang saya berkiprah di dunia pendidikan, tentunya di pendidikan anak-anak usia dini. Ternyata banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dan tentunya menarik bagi saya. Oke, langsung saja ke pembahasan tentang pendidikan anak usia dini. Saya mengambil tema pentingnya stimulasi motorik pada anak usia dini. Saya akan mengenalkan tema tentang pentingnya stimulasi motorik pada anak usia dini. Nah, teman-teman mungkin sering mendengar dengan kata belajar. Kira-kira apa yang terlintas di benak teman-teman dengan kata belajar? Biasanya yang terlintas itu sudah pasti membaca, menulis, dan juga berhitung. Padahal bagi anak usia dini, belajar itu tidak identik dengan yang bisa disebut calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Dunia anak adalah dunianya bermain. Melalui bermain, mereka belajar mengenal lingkungan, membangun perkembangan sosial, membangun rasa percaya diri, membangun kemampuan berpikir, hingga melatih tubuh mereka untuk beraktivitas. Mengapa tema ini penting? Karena masih banyak sekali orang tua yang menganggap bahwa keberhasilan belajar anak hanya diukur dari membaca, menulis, dan berhitung. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas fisik dan perkembangan motorik memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, bahasa, sosial emosional, bahkan kesiapan anak memasuki jenjang sekolah berikutnya. Mari kita bayangkan, sebuah rumah sebelum membangun dinding, atap tentunya sudah pasti harus ada pondasinya terlebih dahulu supaya dinding kemudian atapnya itu berdiri kokoh. Begitu pula dengan perkembangan anak. Kemampuan akademik hanyalah salah satu bagian dari bangunan tersebut. Pondasinya adalah perkembangan fisik, bahasa, sosial emosional, dan kemandirian yang berkembang secara seimbang. Jika pondasi ini kokoh, maka anak akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan belajar di jenjang berikutnya. Namun, jika pondasi tersebut kurang mendapatkan stimulasi, anak mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi, kurang percaya diri, mudah lelah, atau bahkan kurang mampu mengendalikan gerakan tubuhnya. Oleh karena itu, stimulasi motorik bukan sekedar mengajarkan anak berlari atau bermain, tetapi setiap gerakan yang dilakukan anak sesungguhnya sedang membantu membangun jutaan koneksi antar sel saraf di dalam otaknya. Baiklah, kita akan memulai pembahasan. Yang pertama yaitu mengenal apa yang dimaksud dengan perkembangan motorik pada anak usia dini dan bagaimana tahapan perkembangannya. Oke teman-teman, apa itu perkembangan motorik? Secara sederhana, perkembangan motorik adalah kemampuan anak untuk mengendalikan gerakan tubuhnya. Kemampuan ini berkembang secara bertahap seiring dengan pertumbuhan otak, sistem saraf, otot tulang, serta pengalaman anak dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
Dalam pendidikan anak usia dini, perkembangan motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Apa itu motorik kasar? Motorik kasar adalah kemampuan dengan otot-otot besar. Contohnya berjalan, berlari, melompat, meloncat, menangkap bola, melempar bola. Sementara untuk motorik halus adalah menggunakan otot-otot kecil. Contohnya memegang pensil, menggambar, menggunting, meronce, menyusun balok, membuka dan menutup kancing, atau menuangkan air ke dalam gelas. Kedua kemampuan ini sangat penting. Motorik kasar bisa membuat anak menjadi aktif, kuat, dan seimbang. Sedangkan motorik halus membuat anak mempunyai kesiapan untuk belajar. Lalu bagaimana tahapan perkembangan berdasarkan usia? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada usia dari 0 sampai 1 tahun. Pada masa ini berarti pada masa bayi ya. Pada masa bayi perkembangan motor itu berkembang sangat pesat. Bayi mulai belajar mengangkat kepala, berguling, merangkak, berdiri, hingga berjalan. Tapi nih setiap gerakan mempunyai pencapaian yang sangat besar yang menjadi dasar bagi perkembangan berikutnya. Kemudian tahap usia 1 sampai 2 tahun. Lalu pada tahap ini anak biasanya sudah mulai berjalan dengan stabil, bisa menaiki tangga, walaupun dengan bantuan orang tua. Kemudian menarik dan mendorong mainan, menyusun balok, mencoret-coret dengan krayon. Dan rasa ingin tahu mereka sangat tinggi sehingga eksplorasi menjadi bahan penting bagi anak di usia 1 sampai 2 tahun. Kemudian di tahap usia 3 sampai 4 tahun biasanya anak sudah mulai mampu berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik, kemudian mampu mengayuh sepeda dengan roda 3, mampu menggunting garis sesuai pola secara sederhana, mampu meronce, dan mulai memegang pensil secara lebih baik. Kemudian tahap usia 4 sampai 5 tahun, kemampuan motorik berkembang semakin matang. Anak mampu melompat dengan satu kaki, berjalan mengikuti garis, mampu menangkap dan melempar bola, dan menggambar bentuk seperti lingkaran, persegi, segitiga, serta sudah mulai mampu menulis angka maupun huruf. Kemudian di tahap usia 5 sampai 6 tahun, biasanya ini umur yang menjelang anak masuk ke sekolah dasar. Biasanya anak sudah mampu mengkoordinasikan tubuh dengan baik, mampu berlari dengan lincah, menjaga keseimbangan, anak mampu menulis nama sendiri, mewarnai dengan rapi, kemudian bisa mengikuti permainan sesuai aturannya. Namun teman-teman, perlu kita pahami bahwa setiap anak berkembang dengan kecepatannya masing-masing. Ada anak yang perkembangan motorik kasarnya lebih cepat dibanding dengan motorik halus dan sebaliknya. Perbedaan perkembangan tersebut itu sangat wajar selama menunjukkan perkembangannya itu terus ada kemajuan dari waktu ke waktu. Yang perlu menjadi perhatian adalah ketika anak mengalami keterlambatan yang cukup jauh dibandingkan teman seusianya. Dalam kondisi tersebut, maka guru dan orang tua harus bekerja sama dalam perkembangan stimulasinya. Dan apabila diperlukan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Sebagai guru dan orang tua, tentunya tugasnya tidak untuk membandingkan perkembangan anak, tetapi kita harus mendampingi anak agar berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Nah, itulah perkembangan tahapan berdasarkan usia. Lanjut ke bagian berikutnya, mengapa stimulasi motorik sangat penting bagi perkembangan otak, bahasa, sosial emosional, dan kesiapan sekolah. Nah, teman-teman, mengapa stimulasi motorik anak itu sangat penting? Bukankah yang terpenting itu anak bisa membaca, menulis, dan berhitung?
Oke, mari kita bahas ya. Ketika anak berlari, melompat, memanjat, atau menangkap bola, bukan hanya otot yang bekerja, tetapi otak mereka juga bekerja sangat aktif. Setiap gerakan mengirimkan informasi ke otak, kemudian kemudian otak ini menginformasikan tersebut dengan mengatur bagaimana tubuh harus bergerak. Maka semakin sering anak mendapatkan pengalaman bergerak yang beragam, semakin banyak koneksi antar sel saraf di otaknya itu yang terbentuk. Koneksi inilah menjadi dasar bagi kemampuan berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan belajar. Itulah sebabnya anak usia dini tidak dianjurkan hanya duduk diam dalam waktu lama. Mereka membutuhkan kesempatan untuk bergerak. Karena melalui gerakan itulah otak mampu berkembang secara optimal. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya bergerak dengan kemampuan berbicara? Ternyata hubungannya itu sangat erat. Saat anak bermain bersama teman, mereka belajar mendengarkan instruksi, mengungkapkan keinginan, bertanya, menjawab, dan berkomunikasi. Misalnya ketika bermain lempar tangkap bola, anak mengatakan, "Ayo lempar aku, sekarang giliranku," atau "bolanya jatuh." Kalimat-kalimat sederhana seperti itu membantu memperkaya kosakata, melatih kemampuan berbicara, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Begitu juga ketika guru mengajak anak melakukan permainan gerak sambil bernyanyi, anak tidak hanya menggerakkan tubuhnya, tetapi juga belajar mengikuti irama, memahami instruksi, dan mengenal kata-kata baru. Jadi, simulasi motor juga menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak. Selanjutnya adalah perkembangan sosial. Sebagian besar aktivitas motorik dilakukan melalui permainan bersama. Misalnya bermain estafet, permainan tradisional, olahraga sederhana, atau kegiatan di luar ruangan. Dalam kegiatan tersebut, anak belajar menunggu giliran, berbagi alat permainan, bekerja sama, menghargai teman, serta mengikuti aturan yang telah disepakati. Nah, selain perkembangan sosial, aktivitas motor juga membantu untuk perkembangan emosi anak. Coba kita bayangkan seorang anak berhasil melompati rintangan setelah beberapa kali mencoba, apa yang ia rasakan? Tentu saja bangga, senang, dan percaya diri. Sebaliknya, ketika ia gagal, anak belajar untuk mencoba lagi. Disinilah kemampuan mengelola emosi mulai terbentuk. Melalui permainan fisik, anak belajar menghadapi tantangan, mengendalikan rasa kecewa, bersabar, serta merasakan kepuasan ketika berhasil mencapai suatu tujuan. Aktivitas bergerak juga membantu anak melepaskan energi yang dimilikinya. Anak yang memiliki kesempatan bermain aktif cenderung lebih tenang, lebih mudah berkonsentrasi, dan lebih siap mengikuti kegiatan belajar. Kemudian motorik dan kesiapan masuk sekolah. Nah, bagian ini juga begitu sangat penting, terutama bagi orang tua yang sedang mempersiapkan anak masuk SD. Banyak orang tua berpikir bahwa kesiapan sekolah hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Padahal kenyataannya tidak demikian. Seorang anak yang sudah lancar membaca, tetapi belum mampu duduk dengan baik atau dengan tenang, sulit berkonsentrasi saat belajar, belum kuat memegang pensil, tetap akan mengalami tantangan saat belajar di sekolah. Dengan motorik halus membantu anak mampu memegang pensil dengan benar, mewarnai dengan rapi, menulis dengan rapi, menggunting. Sementara motorik kasar membantu anak duduk dengan postur yang baik,
menjaga keseimbangan tubuh, mengikuti kegiatan olahraga, serta tidak mudah lelah ketika mengikuti pelajaran di kelas. Dengan kata lain, perkembangan motorik menjadi indikator kesiapan anak untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Teman-teman, seringkali kita terlalu fokus mengejar target akademik, padahal memberikan waktu bermain tidaklah membuang waktu yang sia-sia. Justru itulah proses belajar yang paling sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Ketika anak memanjat, anak sedang belajar keberanian. Ketika anak berlari, anak sedang belajar melatih koordinasi tubuh. Ketika anak menyusun balok, anak sedang belajar berpikir. Dan ketika anak meronceng, anak sedang mempersiapkan untuk mampu menulis dengan rapi. Jadi, jangan pernah meremehkan aktivitas bermain. Di balik permainan sederhana, ada proses belajar yang sangat luar biasa. Nah, setelah mengetahui betapa pentingnya stimulasi motorik pada anak usia dini, tentunya ada yang bertanya, aktivitas apa saja yang dilakukan di rumah untuk orang tua dan guru yang dilakukan di sekolah. Nah, saya akan memberikan contoh aktivitas untuk menstimulasi anak usia dini di rumah maupun di sekolah. Yang pertama ada bermain rintangan sederhana atau bisa disebut dengan obstacle course. Nah, teman-teman, saya akan memberikan contoh aktivitas stimulasi motorik bisa dilakukan di rumah maupun di sekolah. Yang pertama ada bermain rintangan sederhana atau bisa disebut dengan obstacle course, yaitu teman-teman bisa menggunakan bantal apabila di rumah, bantal atau kursi kecil, lalu anak bisa melompat. Kemudian apabila di sekolah maupun di rumah bisa ya, menempelkan lakban di lantai, anak bisa berjalan sesuai garis lakban, bisa melompat melewati lakban, ataupun bisa melompat zigzag. Kemudian selanjutnya bermain bola. Kalau bermain bola sepertinya sudah tidak asing lagi ya. Dengan bermain bola biasanya bola bisa digunakan untuk melempar, menangkap, kemudian menendang, menggiring. Itu menggunakan bola besar. Apabila menggunakan bola kecil biasanya aktivitasnya itu seperti memakai centong ya, atau menggunakan sendok, bisa memindahkan bola kecil, memindahkan bola bisa seperti itu. Kemudian aktivitas selanjutnya itu menari dan senam irama. Nah, biasanya kalau guru di sekolah sering melakukan gerak lagu di kelas maupun di luar kelas. Nah, itu suatu bentuk stimulasi motorik pada anak. Kemudian contoh aktivitas stimulasi motorik biasanya bermain play-doh, meronceng, menggunting, masih banyak dan banyak banget referensinya di sosial media. Tentu teman-teman bisa melakukannya. Aktivitas stimulasi motoriknya seperti yang tadi saya sebutkan, bisa bermain rintangan sederhana, bermain bola, meronceng, menggunting, membuka, melepas kancing. Itu adalah salah satu aktivitas stimulasi motorik sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari di rumah maupun kegiatan-kegiatan di sekolah. Mungkin ada yang bertanya, apakah stimulasi motorik harus dilakukan setiap hari? Jawabannya, ya, tidak harus dalam waktu yang lama. Kurang lebih teman-teman melakukannya selama 20 menit dalam sehari. Karena fokus anak itu biasanya dalam sehari itu cukup 20 menit sampai 30 menit. Bisa digunakan untuk aktivitas menggambar, mewarnai, bermain bola, dan aktivitas lainnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika anak lebih suka bermain di dalam rumah? Jawabannya, tidak masalah. Orang tua dapat mengajak anak melakukan aktivitas sederhana seperti menari,
senam, menyusun balok, bermain plastisin, bermain play-doh, yang tentunya anak tetap aktif bergerak walaupun di dalam rumah. Dan mungkin ada pertanyaan lagi, kapan orang tua perlu berkonsultasi dengan tenaga profesional? Jika anak menunjukkan keterlambatan perkembangan motorik yang cukup jauh dibandingkan teman seusianya, mengalami kesulitan aktivitas sederhana, atau tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun sudah diberikan stimulasi secara konsisten, sebaiknya orang tua berkonsultasi dengan dokter atau ahli tumbuh kembang agar mendapatkan penanganan yang tepat. Teman-teman, dari seluruh pembahasan ini, kita belajar perkembangan motorik bukan sekedar kemampuan anak untuk berlari, melompat, meloncat, dan memegang pensil. Di balik setiap gerakan sederhana, anak membangun kemampuan berpikir, mengembangkan rasa percaya diri, melatih kesabaran, membangun sosial emosional, dan mempersiapkan diri menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya. Sebagai orang tua dan guru, tentunya kita memiliki peran sangat besar dalam menyediakan lingkungan yang aman, menyenangkan, dan kaya akan pengalaman. Mari kita ingat bahwa masa kanak-kanak adalah masa emas atau golden age yang tidak terulang kembali. Setiap kesempatan bermain, setiap langkah kecil yang dilakukan anak, setiap tawa yang muncul saat mereka bereksplorasi, semuanya merupakan bagian dari proses belajar yang sangat berharga. Jangan terburu-buru menuntut hasil. Dampingi anak penuh dengan kasih sayang, berikan kesempatan untuk mencoba, hargai setiap prosesnya, dan percayalah bahwa setiap anak memiliki potensi yang luar biasa dalam perkembangan. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu mendengarkan dan menonton video ini. Semoga pembahasan tentang pentingnya stimulasi motorik pada anak usia dini dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Jika podcast ini bermanfaat, jangan ragu untuk berbagi kepada rekan guru, kepada orang tua, maupun siapa saja yang memiliki kepedulian terhadap anak usia dini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.